Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hana Ramadana dengan NIM 120 130 165. Di sini saya sebagai moderator, izinkan saya untuk membawa acara presentasi kelompok 9. Di sini ada nama-nama anggota kelompoknya. Judul yang kami ambil adalah peran etika profesi dalam mewujudkan profesionalitas dalam bekerja, yang akan dibacakan oleh Saudara Andri Agustian. Untuk Saudara Andri Agustian dipersilakan. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari etika profesi. Pengertian dari etika profesi sendiri adalah seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku pada praktisi dalam suatu profesi tertentu. Etika profesi ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktisi tersebut bertindak dengan cara yang etis, mengikuti standar yang ditetapkan, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam menjalankan profesi tersebut. Oke. Tujuan etika profesi yang selanjutnya adalah bertujuan untuk meningkatkan keterampilan intelektual dalam berpikir dan membuat para profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku bertanggung jawab. Etika profesi ini dinilai menjadi sangat penting. Pentingnya adalah nilai etika bukan hanya memiliki perorangan, tapi juga milik kelompok sosial masyarakat. Kemunculan etika profesi adalah untuk menyempurnakan perilaku kerja ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Etika profesi ini harus dipahami sebagai rambu-rambu yang disepakati bersama oleh para pelaku profesi yang sama dalam menjalankan tugasnya. Baik, dalam menjalankan etika profesi sendiri terdapat berbagai prinsip yang harus diterapkan. Di antara lain ada prinsip otonomi, integritas moral, tanggung jawab, dan keadilan. Dalam prinsip otonomi sendiri, prinsip otonomi merupakan prinsip yang mengacu pada hak individu untuk mengambil keputusan. Jadi merupakan hak prerogatif yang dimiliki seorang individu dan mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Nah, dalam etika profesi sendiri, prinsip otonomi ini menunjukkan hak akuntan profesional untuk membuat keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada prinsip integritas moral. Seorang profesional harus memiliki sifat yang adil, kepentingan profesi dan juga kepentingan konsumen atau masyarakat. Tidak hanya berfokus pada laba atau keuntungan yang diterima oleh seorang profesional, tetapi mereka juga harus mementingkan kepentingan konsumen, kepuasan konsumen dan masyarakat. Nah, dalam hal ini, dalam integritas moral ini, seorang profesional juga harus menunjukkan kejujuran dan kepercayaan eh, pada pelaksanaan tugasnya sehingga konsumen atau masyarakat yang menerima pelayanan, menerima jasa yang diberikan oleh seorang profesional tidak merasa eh, kurang puas ataupun terganggu gitu. Selanjutnya adalah prinsip ketiga, yaitu prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab sendiri adalah contohkan seorang pekerja harus siap menerima hasil, kritik, saran, serta lain-lain dari orang lain atau konsumen, lalu tanggung jawab secara profesional. Profesional di sini harus tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka yang sebelum-sebelumnya. Mereka juga harus memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan bertanggung jawab penuh atas dampak tindakan mereka. Selanjutnya adalah prinsip keadilan. Boleh next. Prinsip keadilan sendiri mengacu pada Pancasila, yaitu sila kelima. Jadi prinsip keadilan adalah profesional harus memperlakukan semua orang secara adil dan setara. Tidak boleh memihak atau mendiskriminasi berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor lainnya dalam pekerjaan-pekerjaan sehari mereka. Oke, baik. Hal yang mempengaruhi etika dalam berprofesi ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Untuk kecerdasan intelek sendiri, yaitu adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran atau mencakup jumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan sistem, memecahkan masalah, berpikir abstrak, ataupun memahami gagasan menggunakan bahasa yang tangkap dan belajar. Dan untuk kecerdasan emosional sendiri,
Yaitu kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, dan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dalam mengolah emosi yang baik dari diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain. Dan kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan seorang dalam mengembangkan akal budi sehingga mampu mengolah pikiran, memahami segala hal dengan baik terkait ketajaman pikirannya. Nah, baik, pada kali ini terdapat contoh yang pertama di mana di sini terdapat gambar. Nah, ini merupakan kerjasama tim dalam bekerja ya. Jadi etika profesi itu berguna banget untuk keselarasan kita agar mencapai tujuan dalam pekerjaan. Dan kerja sama tim itu sangat mempengaruhi dalam mengambil misi dalam suatu target, dalam suatu pencapaian dalam kerja. Oke, boleh next. Nah, berbeda dengan contoh yang kedua, dalam dunia pekerjaan itu pasti kita mempunyai dampak negatif dan positif. Nah, dalam hal ini terdapat dampak negatif di mana seseorang atau rekan kerja sendiri itu ternyata dapat menggunjing atau menggibah atau iri kepada pencapaian kita sendiri. Nah, dalam hal ini pentingnya etika profesi dalam pekerjaan itu dijunjung tinggi ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan di sini etika adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas makhluk digunakan sebagai standar untuk penilaian moral dari hal-hal yang baik dan buruk, hak dan kewajiban moral. Objek etika adalah manusia. Etika tidak adil untuk mempertanyakan kondisi manusia, tapi bagaimana seharusnya manusia dapat melakukannya, hukum. Nah, tindakan orang ini diatur oleh standar yang berbeda. Etika memerlukan sikap kritis, sistematis dalam melakukan refleksi, menyukai doktrin yang berbicara tentang yang baik dan yang jahat, yaitu istilah etika kehidupan manusia dalam kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Manusia dan alam semesta serta segala isinya harus menjadi pedoman dalam kehidupan untuk bersosialisasi. Etika dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, karakteristik, jenis, manfaat, fitur, dan etika. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.